Qala al-musannif lupa pesennya. Itu dapat salam dari Khidir yang kenal Khidir, ente dapat salam sing kenal. Nomor 2, dapat salam dari Ustaz Abu Mas'ud untuk santri semuanya. Kalau Ustaznya nggak ada tadi untuk santri semuanya. Terus Khidir aja juga ada Ustaznya ya. Itu juga Ustaznya nggak ada, jadi untuk santri semuanya. Ya, yang salam yang kedua juga untuk santri semuanya. Anak sudah sampaikan dari siapa? Dari siapa tadi itu? Dari Nur Hidayanto. Qala al-musannif rahimahullah. Ar-ruknus sadis, rukun yang ke-6, al-iman bil qadar, iman dengan takdir. Iman dengan takdir. Maratibul imani bil qadari, tingkatan-tingkatan iman dengan takdir. Iki iman dengan takdir iku ana tingkatane. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanu, yaitu iman bisyumuli ilmillah, dengan meliputinya ilmunya Allah. Iman dengan meliputinya ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi. Itu harus diimani. Jadi ilmunya Allah itu meliputi seluruh dunia ini. Gak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham ini, insya Allah apapun bentuk maksiat itu tidak akan samar pada Allah. Pasti Allah akan mengetahuinya. Karena ilmunya Allah itu meliputi. Ilmunya Allah itu meliputi. Nah, 1. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan makhluk itu bi'ilmi, dengan ilmunya Allah. Jadi bukanlah Allah menciptakan makhluk itu dalam keadaan bodoh, tidak. Itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dijadikan seperti ini kuis. Itulah ilmunya Allah, mengetahuinya. Dan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, walam yakhfa, dan tidaklah samar alaihi, atas Allah, syai'un, sesuatu pun tidak akan samar pada Allah. Qabla ayyakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan mereka itu gak akan samar hal-hal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum Allah menciptakan kita ini, itu ya, gak samar bagi Allah tentang kita sedikitpun. Sebelum menciptakan, ngerti? Sebelum menciptakan itu Allah sudah ngerti. Jelas? Jadi sebelum Allah menciptakan kita ini jadi orang dunia ini, Allah sudah ngerti. Jadi bukan berarti Allah itu baru ngerti ketika diciptakan, tidak. Saburungi diciptakan, Allah itu sudah paham, wis ngerti tentang kita. Wa alima ma hum amiluna, wa alimalan Allah itu ngerti mahum, apa-apa yang mereka perbuat. Qabla ayyakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka.
Ada sebelum Allah menciptakan mereka itu apa yang mereka perbuat, Allah tuh badi, paham. Oh, kita ini pernah mencuri, kita ini pernah sekolah, kita ini pernah ikhtilat, kita pernah surat-suratan, kita pernah telepon-teleponan, kita gini, itu badi, Allah Subhanahu wa taala itu badi. Maka inilah ilmunya Allah itu syumul, mencakup, menyeluruh. Sebelum kita diciptakan pun Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Jelas ini? Saya misalnya kan? Jelas? Nah, diteni. Waqad dan sungguh alimallahu Allah telah mengetahui fi malam yazal. Fi malam yazal ilmunya Allah azali. Dan sungguh Allah mengetahui fi malam yazal yang azali atau abadi ilmunya Allah fi malam yazal ay ilmunya Allah yang azali. Ngerti azali? Yang jauh itu arti fi malam yazal. Jadi ilmunya Allah fi malam yazal ay ilmunya Allah yang azali itu ngerti. Ada man yadkhulul jannah. Bilangan berapa orang yang masuk ke dalam surga itu ngerti. Oh begini persen. Allah itu paham. Wa ada man yadkhulun nar, dan berapakah bilangan yang masuk ke dalam neraka jumlatan wahidatan, satu jumlah itu Allah paham. Itu Allah paham. Jadi Allah itu masalah ngerti dengan ilmunya Allah yang azali berapa yang masuk ke dalam surga, jumlatan wahidatan, satu jumlah insan masuk surga, ngerti. Dan siapakah yang masuk ke dalam neraka? Jumlah wahidah satu paket, rokok. Berapa mereka? Allah itu ngerti. Jelas? Kalau bisa lewat, ini harus diyakini. Fala yuzadu fi dzalikal adad wa la yuqas min. Tidak akan ditambah yang demikian itu bilangannya dan tidak akan dikurangi. Jadi tidak akan keliru pengetahuan Allah. La tambah wala kurang. Jelas? Persis dan sama. Mesti la ada dikurangi wala ada ditambahi. Oh, yang masuk ke dalam surga 100.000. Artis. Enggak mungkin kurang dan enggak mungkin tambah. Jelas ya Pak ya? Tahu kita ini bagian yang nomor bilangan yang masuk ke surga atau bilangan yang masuk ke dalam neraka. Enggak ngerti ya Pak. Kita enggak bisa jamin belajar ilmu ini jaminan masuk ke dalam surga. Benar man salaka tariqan yaltam. Allah Rasul mengatakan, "Mek sahala." Allah mudahkan. Mek Allah mudahkan. Belum pasti masuk ke dalam surga. Mek Allah mudahkan. Apa makna sing gak gelem ndelok ilmu piye tangkate dimudahkan mlebu swarga piye gak iso. Lah piye? Wong masalah dimudahkan saja belum jamin kita masuk ke dalam surga. Apa maneh sing ora tahu gelem belajar tambah gak bakal. Ngono lho Pak. Makane ya jelas. Oh, belum paham Bapak mungkin itu. Tambah ya ngaleh. Dikit-dikit ya. Alhamdulillah. Tapi intinya kan enggak bahasa Jawa kan? Itu bahasa apa? Tambahan ya. Wa kadzalika begitu juga af'aluhum, perbuatan mereka. Bima alima terhadap apa-apa yang Allah ketahui minum dari mereka ayat aluhu untuk mereka perbuat. Allah itu ngerti perbuatan dia. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu mengetahui juga perbuatan mereka. Oh ini termasuk harus ada. Oh ini berbuat termasuk sengaji. Iki semaksiat. Seng. Itu Allah tahan semuanya. Jadi kita itu Masya Allah, perbuatan kita jelek dan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui mereka akan berbuat seperti itu. Dan gak bakal lepas daripada ilmunya
Allah. Kalau ilmunya Allah kepada pasal itu anak sekarang ini, salah dikatakan Allah elek kan, nggak bakal lepas daripada ilmunya Allah atas hamba, perbuatan hamba itu pasti nggak bakal. Ya persis. Jelas? Nah, cuma wa kullun muyassarun lima khuliqala. Masing-masing itu dimudahkan sesuai dengan yang ditakdirkan. Allah Subhanahu wa taala itu paham manakah di antara mereka perbuatan dia termasuk ahli jannah dan manakah di antara mereka termasuk ahli neraka. Allah itu paham sekali dan ngerti. Dan apa yang mereka perbuat itu Allah itu ngerti. Tapi masing-masing dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Kalau dia takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli jannah, akan mudah untuk min ahli jannah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia min ahli nar, maka dia termasuk min ahli nar. Makanya Allah mengatakan wa amma man saddaqa wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sayasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka infak dan suka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan hari kiamat kebangkitan, makanya akan memudahkan dia jalan yang mudah. Soalnya apa? Awalnya dia berbuat yang baik. Wa amma man bakhila, ada pun bakhil, enggak mungkin infak, la tanawani wala hartani. Fa amma man bakhila wastaghna, dan merasa cukup, enggak butuh kada-kada, enggak butuh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hari kiamat, maka akan berikan dia jalan tersulit. Dan apa? Jalan yang sulit dan jalan yang mudah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Apakah dia termasuk ahli sa'adah atau tidak? Apakah dia termasuk orang-orang yang berbuat baik atau tidak? Itu sesuai dengan ini. Oleh karena Allah ngasih kita akal untuk berpikir, untuk melihat, oh iki elek, oh iki apik, ngono. Nah, wal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung khawatim. Allah khawatim penutup ketika dia meninggal itu tergantung. Maka amalan itu bukan ketika kita sekarang ini, bukan. Penentu akhir adalah ketika kita, amalan apakah ketika kita meninggal, itulah penentu akhir. Kalau amalan kita ketika kita meninggal ternyata kita termasuk bermaksiat kepada Allah, berarti penutup kita kejelekan. Meskipun di awalnya kita sholat dan taat, kadang-kadang ngaji salah, kadang-kadang ternyata setelah mau meninggal kita jadi hizbi, jadi takfiri, jadi sururi, jadi galak. Aduh, ya. Nah, jadi intinya makanya kita nggak boleh ujub bangga aku yang paling apik, belum tentu ya saya apik. Mereka kalau meninggal bisa-bisa dia adalah orang yang syirik, murtad, maksiat kepada Allah Subhanahu. Inilah yang Allah ya bagusnya tinggal di pinggir pondok. Begitu mun. Mereka selalu itu ya karena amalan itu bil khawatir. Sekarang kita di lingkungan pondok, besok ketika kita di lingkungannya orang-orang yang tidak di pondok, ini keadaan besok. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menjamin dari kita. Bisa-bisa kita nanti tumbang dan termasuk ashabud dunia, kita nggak tahu. Iya, karena makanya ini amalan itu adalah letaknya di penutup, itulah apa namanya yang paling akhir penentu itu. Insya Allah kita akan paham. Kalau itu kita nggak usah sombong-sombong lah. Belum tentu kita itu paling baik ketika kita mau meninggal. Wasaidu, dan orang yang bahagia adalah mansaidah, orang yang bahagia biqada'illah. Nah, orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia itu pun tidak lepas dari qadanya Allah.
Wasakiyu dan orang celaka itu adalah orang yang celaka itu pun dengan qadanya Allah. Wong bahagia, wong apik, wong elek, wong gini tak lepas dari qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-musannifu wa hadha taysir la yakfi al-jabra fatanabba. Dan kemudahan ini tidak mengharuskan kita itu dipaksa oleh Allah. Kulnya saat masing-masing itu dipermudah, bukan berarti kita itu dipaksa, tidak. Dipermudah oleh Allah sesuai dengan takdir kita. Tapi kita lain makna kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi oleh Allah akal dan kita nggak tahu takdir kita. Itulah termasuk rahasianya. Andai kata kita tahu takdir kita, mungkin ente punya hujah. Oh, aku tahu takdirku, ngapain aku elek, ngapain aku sholat? Karena aku sudah tahu saya kan. Termasuk jawaban kepada mereka yang etima dengan takdir adalah ente kalau nggak ngerti takdir ente. Karena ente nggak tahu takdir ente baik atau buruk, ente dikasih lelakan, berbuatlah sesuai dengan akal dan fitrah, itu berbaiklah. Itu jawabannya lebih. Itu termasuk rahasianya. Kenapa kita tidak mengetahui takdir kita? Kalau ada kata kita mengetahui takdir kita, yaudah, itu ada akal-akalan. Ente masuk sekarang kuliah. Kalau ente tahu besok ente nggak naik, kalau ente belajar, ya lah. Ya kayak apa? Kalau ente nggak tahu apakah ente naik atau ente benar apa enggak? Belajar kan? Kalau dapat celaka. Gitu loh. Tapi mereka begitu kan, kalau masalah takdir naik ekor bersadar, kalau masalah dunia nggak mau masalah takdir, nggak mau mereka. Baik. Wa aslul qadari dan asal takdir itu sirrul rahasianya Allah. Dari asal takdir itu rahasianya Allah. Fi khalqi untuk makhluknya. Lam yasta'i tidak akan ada yang mengetahui. Ala zalika atas takdir itu malakul muqarrabun, malaikat yang dekat pun gak ngerti. Hatta malaikat gak ngerti takdir ente. Wala nabiyyun mursal, sampai nabi yang diutus pun gak ngerti takdir ente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak ngerti takdirnya umatnya. Gak ngerti takdir bulan dan bulan, gak ngerti. Yang tahu takdirnya makhluknya hanyalah Allah. Itulah rahasianya Allah. Tak ada satupun yang mengetahui takdirnya dia. Maka amat batil para dukun-dukun itu mengetahui ente itu begini batil sekali. Kata malaikat nabi saja gak ngerti apa mana Allahmu. Gaya ngerti lebih ya kan. Batil sekali. Bahwa min afdalil batil. Batil yang paling batil ini. Gitu kata belajar kan ya. Serius ada. Nah. Wa ta'amuku lan mendalam-dalami. Wa nawaru dan melihat-lihat. Hidalika dalam masalah takdir. Dari atul khudlan jalan kita akan tertipu. Padahal dari masalah takdir ini kita nggak usah mendalam-dalami, membahas secara mendotil seperti orang aklaniyun. Itu adalah jalan al khudlan, itu akan tertipu. Sifatnya orang mukmin pasrah dan menerima takwis. Ini takdir Allah. Kita nggak usah mencari tahu mendalam-dalami sampai ele-ele akar-akar didelai, warna dibahas kalau itu akibatnya inti akan tertipu dan inti tidak akan beramal sesuai dengan inti yang sebenarnya. Inti malah nggak tahu takdir itu akibatnya. Bantahan sedikit kepada orang-orang aklaniyun yang mengandalkan akal. Jadi masalah ini diproses dengan akal pikirannya, akal bisa paham dunia manusia. Gak iso pasrah wae, nerima wae. Kalau sakit pola menurut Quran. Waktu telah berfirman dan tangga ente akan diharamkan untuk beramal. Ada waktu telah berfirman.
rumah tangga, al-firman diharamkannya untuk beramal. Kita mulai, Ente duwe akal, duwe rasul, duwe kitab, jalankan dengan kitab semua. Cocok tidak? Enggak usah kagen pola. Wadara jatuh tubian dan termasuk tingkatan tubian melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Soalnya kita itu hanya menerima, tunduk dan pasrah. Ente membahas, ente terlalu meneliti yang lainnya, berarti termasuk ente melampaui batas. Melampaui batas. Nah, fal hadar kullal hadar, hati-hatilah. Fal hadar kullal hadar artinya siji. Fal hadar kullal hadar, hati-hatilah. Mengbalika masalah takdir ini, nazaran pikiran inti gak usah terlalu jelimet dalam masalah takdir. Wasikon dan masalah memikirkan masalah takdir, duit. Wasatan dan ragu masalah takdir. Wasutu ragu. Wih, ada ini. Hati-hati ente jangan sampai dalam takdir ini ente ragu. Dan hati-hati ente jangan sampai dalam masalah takdir memikirkan saling jelimet sampai gini. Hati-hati. Dan jangan sampai ente itu melihat, meneliti, mendetil, membahas gini. Gak usah. Cukup bagi ente terima iki takdir Allah. Mari kita jatuh ya cukup iki takdir Allah, cukup sudah. Nerima perbuatannya Allah, terimalah perbuatannya Allah. Enggak usah dibuat sana sini. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah. Kenapa kita enggak boleh membahas bertamu wakada? Kenapa? Ya, karena apa? Alasannya kenapa kita enggak boleh bahas masalah takdir? Kita enggak boleh masalah terus belum. Kenapa? Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah telah menyembunyikan ilmu qadari, ilmu takdir ini ananihi dari makhluknya. Karena masalah takdir ini tak ada satupun yang paham kecuali hanya Allah. Ngapain inti tamu? Wallahu Allah memikirkan wa ngapain? Wa na'am an-naramihi, dan Allah melarang mereka an-naramihi untuk membahas. Melarang mereka untuk membahas, memikirkan tujuannya apa begini. Kama qala ta'ala fi kitabih, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu la yus'al, tidak ditanyakan apa yang Allah perbuatkan, tapi mereka itu ditanya. Jadi cukup. Kenapa Allah berpikir apa? Gak usah, gak usah. Ente bahas. Kenapa saya berbudak? Dipikir, ya Allah, kenapa aku butuh mikir sampai tulisan otakmu sama nanti buntu alahan. Kenapa aku butuh ya? Dimikir, ya Allah, kenapa aku butuh ini. Ya wis saya takdir ya Allah. Itu terlalu saya belajar, minum susu sak trek. Sampai mati. Ya jelas. Jadi ya sih kita takdir di mana misalnya. Nah, jadi kalau nanti dilihat butuh kok apa sih? Susah ada butuh nemen. Panas ini gak oleh ya wis takdir lah kalau bujung kok. Faman sa'ala, barang siapa yang bertanya, lima sa'ala. Allah kok berbuat ini kok. Barang siapa yang berkata seperti ini, kenapa sih Allah kok berbuat kepada saya seperti ini? Berarti faqad radda hukmal kitab. Berarti dia telah menolak hukum Al-Quran. Gak usah ditanya Allah itu, gak usah. Yang ditanya saya inti. Tadi dia terus tekep biye kan ya. Ya itu kita diri jangan. Naam. Wa man radda hukmal kitab, dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, karena menolak kafir, dia termasuk wong kafir. Soalnya nolak hukum Al-Quran berarti intinya dia ya wis nerimo. Gak usah ya Allah, kenapa itu ya Allah kok berbuat begini ya Allah. Gak usah ya wis terima. Gak usah ditanyakan sebab perbuatan Allah itu apa.
Karena itu takdir Allah dan Allah mentakdirkan seperti ini pasti ada hikmah dan ada rahasia yang bersembunyi di dalamnya. Yes, sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.